Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mampir di channel saya. Perkenalkan, nama saya Fatur Roy. Saya mahasiswa Program Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Profesor Adib. Adapun untuk video saya berjudul Ketimpangan Vaksinasi COVID-19 di kalangan guru dan tenaga kependidikan kelas swasta di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Jadi yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai definisi dari filsafat ilmu dan perspektif aksiologi dalam filsafat ilmu. Lalu yang kedua, saya juga menjelaskan mengenai strategi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di wilayah Kabupaten Jember dan juga Sidoarjo, khususnya untuk ibu ataupun para guru di Kabupaten Sidoarjo dan Jember. Dan juga yang ketiga, saya juga akan menjelaskan mengenai strategi-strategi terbaik yang efektif diterapkan di Indonesia untuk vaksinasi COVID-19 yang telah direkomendasikan oleh para ahli kesehatan. Jadi, apa itu filsafat dan filsafat ilmu? Filsafat itu sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno, yaitu philein dan sophia. Kata philein itu sendiri merujuk kepada cinta, sedangkan kata sophia merujuk kepada kebijaksanaan. Sehingga jika kita rangkai, filsafat merujuk kepada cinta atau kebijaksanaan. Sehingga orang yang berfilsafat adalah orang yang mencari makna kehidupan agar dia bisa menemukan makna hidup tersebut, sehingga dia bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana. Lalu, untuk ilmu itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Sehingga suatu ilmu haruslah memiliki suatu pengetahuan di dalam. Sehingga ilmu pengetahuan itu sendiri haruslah memiliki karakteristik berupa hipotesis, tesis, dan juga hukum. Hipotesis haruslah menjadi suatu landasan ataupun arah dalam melakukan penelitian. Data-data dari hasil penelitian itu sendiri akan dihadapkan oleh hipotesis, dan jika data tersebut berhasil memvalidasi hipotesis tersebut, maka hipotesis tersebut akan berubah menjadi suatu teori. Nah, teori yang berhasil digunakan ataupun digeneralisasi secara umum akan berubah menjadi suatu dalil, dan dalil yang berhasil mengungkap suatu fenomena hubungan sebab akibat secara konstan, maka dia berubah menjadi suatu hukum. Adapun filsafat ilmu itu sendiri adalah kombinasi studi yang berasal dari berbagai macam studi yang ditunjukkan ataupun yang ditampilkan untuk menetapkan suatu batas dari suatu ilmu. Sehingga dengan adanya filsafat itu sendiri, maka kita bisa mendapatkan panduan mengenai apa itu makna dari suatu ilmu berdasarkan konsep dan juga definisi dari filsafat. Nah, adapun dalam filsafat ilmu itu sendiri terdapat berbagai perspektif. Dalam penelitian ini, kami mempergunakan perspektif aksiologi. Nah, perspektif aksiologi itu sendiri berfokus pada nilai dan juga kegunaan dari suatu ilmu. Sehingga dengan perspektif aksiologi, kita bisa mengungkap suatu fenomena dari kehidupan masyarakat berdasarkan nilai dan juga kegunaan dari fenomena itu sendiri. Dan dalam perspektif aksiologi itu sendiri didasarkan dalam dua hal, yaitu etika dan juga estetika. Untuk etika sendiri adalah ilmu yang pelajari mengenai kepantasan dan kesopanan yang berlaku di suatu masyarakat. Sedangkan estetika itu sendiri adalah ilmu yang pelajari mengenai keindahan dan juga harmoni dalam suatu hubungan bermasyarakat. Dan juga dalam perspektif aksiologi muncul suatu teori yang disebut sebagai teori nilai. Dan teori nilai itu sendiri ada dua jenisnya, yaitu teori nilai subjektif atau objektif. Nilai objektif adalah nilai yang disepakati secara bersama sebagai suatu standar dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan nilai subjektif itu sendiri adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan persepsi dari suatu individu, sehingga antara suatu individu nilai perspektif subjektifnya itu berbeda. Lalu ada nilai absolut dan juga nilai relatif. Nilai absolut itu sendiri adalah nilai mutlak yang telah diakui oleh masyarakat keabsahannya. Sedangkan nilai relatif itu sendiri adalah nilai yang persepsinya berbeda-beda tergantung dari kondisi dan juga keadaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, Indonesia sendiri atau pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi-strategi efektif untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, ada beberapa fakta menarik dari strategi vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jadi, untuk tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ada 4.
yang dimulai pada bulan Januari tahun 2021 dan berakhir pada bulan Maret 2022. Dan pada saat ini, tahap yang dimulai adalah tahap yang kedua dengan mensasar guru dan juga tenaga pendidikan sebagai salah satu dari kerja publik yang diprioritaskan dalam tahap 2 vaksinasi COVID-19 itu. Dan untuk mempercepat proses vaksinasi, pemerintah memberlakukan ataupun menerapkan berbagai macam vaksin dalam proses vaksinasi ini, mulai dari Sinovac, AstraZeneca, hingga Pfizer. Lalu juga pemerintah bekerjasama dengan berbagai macam lembaga swasta untuk membentuk sentra-sentra vaksinasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang ikut vaksinasi COVID-19. Nah, ada pun beberapa alasan yang saya kemukakan untuk penelitian ini. Jadi yang pertama, yang keunikan dan keunggulan dari sekolah swasta. Kita tahu bahwa sekolah swasta memiliki keunggulan dalam hal autonomi sekolah, terutama dalam hal menentukan kurikulum, tenaga kerja, dan juga pembiayaan. Sehingga untuk kebijakan vaksinasi COVID-19, mereka juga mendapatkan beberapa keuntungan, terutama dalam hal percepatan kebijakan vaksinasi COVID-19. Lalu yang kedua, pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Jember itu sendiri memiliki perbedaan karakteristik dalam hal kondisi masyarakatnya dan merepresentasikan Jawa Timur secara utuh. Untuk Kabupaten Jember, merepresentasikan wilayah Jawa Timur bagian selatan, sedangkan Kabupaten Sidoarjo merepresentasikan wilayah Jawa Timur bagian utara. Untuk Kabupaten Jember, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah penduduk dan juga jumlah sekolah, sedangkan Kabupaten Sidoarjo, mereka memiliki kelebihan dalam hal pendapatan asli daerah dan juga upah minimum regional. Sedangkan yang terakhir, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menargetkan untuk seluruh sekolah yang di Indonesia untuk melakukan sekolah tatap muka pada bulan Juli tahun 2021. Nah, untuk mensupport target ini, tentunya diperlukan suatu kerjasama yang harmoni antara dinas kesehatan masing-masing tempat dengan guru dan juga tenaga pendidikan, khususnya di sekolah swasta di Kabupaten Jember dan juga Sidoarjo. Nah, berdasarkan hasil observasi saya di dua tempat itu, untuk di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten telah mengkonfirmasi bahwa vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke seluruh wilayah. Namun setelah saya cross-check di 4 sekolah yang berada di Kecamatan Sidoarjo, hanya 2 sekolah yang telah memvaksinasi COVID-19 untuk guru dan juga stafnya. Sedangkan 2 sekolah yang lain masih belum vaksinasi COVID-19. Sehingga kita cross-check lagi dan ternyata mereka mengkonfirmasi bahwa terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk proses vaksinasi di beberapa kelurahan di wilayah Kecamatan Sidoarjo. Lalu yang kedua, untuk di Kabupaten Jember, masih belum ada konfirmasi dari Dinas Kesehatan setempat, sehingga saya belum bisa merumuskan mengenai kondisi secara umumnya seperti apa. Namun dari 3 sekolah yang saya amati di Kecamatan Sumbersari, mereka masih belum memvaksinasi untuk seluruh guru dan juga stafnya. Sedangkan untuk sekolah yang berada di wilayah Kecamatan luar Sumbersari, mereka telah menerima vaksinasi dari Dinas Kesehatan setempat. Dan hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari Dinas Kesehatan setempat karena Dinas Kesehatan setempat sangat susah untuk dihubungi. Nah, dari 2 kondisi tersebut dapat kita simpulkan beberapa problem ataupun masalah yang terjadi selama proses vaksinasi COVID-19. Jadi yang pertama adalah kekurangan sumber daya manusia untuk mempercepat proses vaksinasi COVID-19. Padahal COVID-19 itu sendiri untuk vaksinnya memiliki masa waktu tertentu. Lalu tidak adanya petunjuk yang jelas mengenai area-area mana sajakah yang harus diprioritaskan dalam proses vaksinasi COVID-19. Sehingga jika kita lihat untuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo, mereka mendistribusikan vaksin COVID-19 secara merata ke seluruh wilayah. Sedangkan di wilayah Kabupaten Jember, mereka justru memvaksinasi wilayah-wilayah yang penduduknya lebih jarang, yaitu wilayah-wilayah yang berada di luar Kecamatan Sumbersari. Sehingga wilayah Kecamatan Sumbersari yang duduknya lebih padat, mereka masih belum merasakan vaksinasi, khususnya untuk guru dan juga tenaga kependidikan swasta. Lalu yang ketiga, kultur masyarakat dan juga ketersediaan vaksin juga mempengaruhi proses vaksinasi. Sehingga untuk masalah-masalah ini sendiri, diperlukan suatu strategi yang lebih efektif agar penanganan vaksin COVID-19 itu sendiri dapat berjalan lebih efektif dan semua pihak yang merupakan bagian dari prioritas itu sendiri bisa cepat mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi, berdasarkan penelitian dari Emmanuel et al. Pada tahun 2020, terdapat yang namanya the Fair Priority Model
yang didasarkan dari 3 nilai etika untuk memprioritaskan vaksin kepada orang-orang yang berada di suatu wilayah. Jadi nilai etika yang pertama adalah kita harus memprioritaskan masyarakat dan membatasi bahaya. Sehingga dalam proses vaksinasi itu sendiri, tentunya masyarakat harus mendapatkan keuntungan. Jadi jika semua masyarakat telah terpenuhi kebutuhan vaksinasinya, maka bahaya dari COVID-19 dapat ditahan ataupun dibatasi dan juga bahkan dapat dikurangi. Lalu untuk nilai etika yang kedua adalah prioritaskan vaksin kepada masyarakat yang berkekurangan, baik itu kekurangan finansial, kekurangan fisik ataupun kekurangan dalam hal kesehatan. Sehingga jika kita memprioritaskan vaksin kepada orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang kekurangan akses ke fasilitas kesehatan, maka kita bisa memutus rantai COVID-19 dengan melakukan vaksinasi kepada orang-orang yang rentan tersebut. Dan di nilai etika yang ketiga adalah mengenali hal-hal yang merupakan terkait dengan kesetaraan. Sehingga terkait kesetaraan ini adalah tentunya kita tidak berfokus pada penyebaran vaksin COVID-19 ke berbagai macam wilayah secara adil. Namun justru kita di sini adalah memfokuskan distribusi vaksin COVID-19 kepada wilayah yang tingkat COVID-19-nya tinggi. Sehingga dengan kita fokuskan di wilayah tersebut, maka tingkat COVID-19-nya bisa menurun sehingga nantinya memiliki efek yang positif pada wilayah-wilayah lainnya. Selain itu, kesetaraan dalam hal wilayah, kesetaraan dalam hal status ataupun objek yang divaksinasi juga perlu dilakukan. Sehingga nantinya kita perlu melakukan review mana sih yang harus dilakukan vaksinasi lebih dulu, apakah guru dan tenaga pendidikan sekolah swasta ataukah pejabat publik yang jarang bertemu dengan masyarakatnya. Sehingga jika kita berhasil mengkombinasikan 3 nilai ini dalam strategi vaksinasi, maka kita akan bisa lebih efektif dan efisien lagi mendistribusikan vaksin kepada masyarakat ataupun para pihak yang merupakan prioritas dalam proses vaksinasi tahap 2 itu sendiri. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan inspirasi dan juga masukan kepada berbagai macam pihak, terutama khususnya untuk petugas dinas kesehatan Kabupaten Jember dan juga dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Semoga apa yang saya berikan ini bisa memberikan banyak informasi yang positif, khususnya dalam hal penanganan COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.